Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan diskusi mengenai langkah-langkah pembuatan faktur pajak pada aplikasi e-faktur. Langkah yang pertama teman-teman, kita perlu login ke aplikasi e-faktur. Kemudian klik menu faktur dan masuk ke administrasi faktur seperti tampilan berikut. Menu faktur ada di kanan atas, lalu klik dan pilih paling atas, administrasi faktur. Berikutnya, pilih rekam faktur. Nah, akan muncul di kiri bawah seperti ini. Menu rekam faktur. Setelah klik, kemudian pilih detail transaksi sesuai dengan jenis lawan transaksi yang rekan-rekan adakan kerjasama atau membuat invoice-nya dan seterusnya. Pilih jenis faktur, kemudian pilih faktur baru. Jangan lupa teman-teman mesti lengkapi dengan catatan detail transaksi tersebut termasuk identitas lawan transaksi seperti nomor NPWP, nama, alamat, dan lain sebagainya. Langkah berikutnya adalah klik lanjutkan. Nah, seperti tampilan berikut teman-teman. Lanjutkan. Lalu pilih daftar faktur pajak keluaran. Pilih lagi input faktur pajak. Kemudian tentukan jenis transaksinya. Ada pilihan nomor 1 sampai dengan nomor 9. Yaitu yang pertama, kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Yang kedua, kepada pemungut atau bendaharawan. Yang ketiga, kepada pemungut selain bendaharawan. Kemudian ada juga DPP lain, penyerahan lainnya, atau penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Kemudian ada pilihan lain, penyerahan yang PPN-nya dibebaskan. Terakhir, penyerahan aktiva sesuai pasal 160 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya, kita perlu memasukkan identitas lawan transaksi mulai dari NPWP, nama, dan juga alamat lengkap. Nah, kalau ternyata transaksinya berulang atau sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka tinggal cari pada bagian atau tombol F3, maka akan otomatis muncul. Lalu, cari tombol nomor pokok wajib pajak. Nah, ingat teman-teman, kita perlu merekam dulu siapa-siapa lawan transaksi tersebut supaya kedepannya pada saat kita mencari dokumen tersebut sudah lebih mudah. Klik lanjutkan, kemudian akan muncul menu input transaksi seperti pada tampilan berikut. Nah, kita tinggal bisa pilih F3 atau cari NPWP jika tadi sudah terekam. Mudah bukan? Kemudian pilih rekam transaksi. Ya, ada di pojok kiri atas. Pilih rekam transaksi, kemudian isilah detail penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang kita lakukan transaksi perusahaan pada perusahaan lain tersebut atau lawan transaksi. Seperti tampil pada sebelah kanan berikut ya. Lalu pilih simpan untuk menyelesaikan pembuatan faktur pajak keluaran. Kemudian jangan lupa kita kembali ke menu administrasi faktur dan klik perbaharui jika masih ada hal-hal yang perlu dirapikan sebelum dilakukan approval. Setelah yakin,
kita bisa melakukan upload e-faktur keluaran tersebut dengan menggunakan menu manajemen upload. Setelah itu, langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah melakukan manajemen upload tersebut dengan password. Ya, password tersebut kita akan dapat pada saat menginput Innova. Nah, itu selalu disimpan oleh bagian perpajakannya perusahaan. Jadi confidential ya teman-teman ya. Nah, Innova ini akan didapatkan pada saat perusahaan kita sukses mendaftarkan menjadi perusahaan kena pajak. Setelah itu kita akan melakukan checking terhadap status approval-nya. Jika approval telah diterima, maka akan terlihat bagian sebelah kanan, biasanya itu ada file PDF yang kita bisa download. Ini adalah contoh tampilan faktur pajak keluaran yang kita buat tadi. Kita coba buat ya. Ada judulnya faktur pajak, kemudian ada kode dan nomor seri faktur pajaknya, kemudian ada identitas perusahaannya kena pajak ya, kemudian nama, alamat, NPWP dan seterusnya, dan juga detail transaksinya berikut dengan besaran dasar pengenaan pajak dan juga pajak yang dikenakan atau PPN-nya ya. Sebelah kiri bawah ada barcode yang fungsinya bisa untuk checking bagi kita maupun lawan transaksi untuk memastikan atau pada saat kita akan menggunakan melaporkan faktur pajak tersebut pada institusi. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.